air teriak tanda tak dalam. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Biasa. Baik Bapak Ibu, izinkan saya di sini menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Next, Mbak Lucy. Salam dan bahagia. Next. Oke, izinkan saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Siti Halifah. Ini ada telepon WA, barangkali mau WA saya. Ini Facebook saya Siti Halifah dan Instagram saya Siti Halifah. Profesi saya saat ini yaitu saya sebagai guru kelas 2 di SD Al Madinah. Kemudian saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Baik, next, Mbak Lucy. Adapun agenda kita hari ini yaitu pembukaan dan perkenalan, kemudian presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya wadin, wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya yang sudah menyempatkan waktunya untuk saya menyampaikan tugas di guru penggerak ini, yaitu tentang destinasi budaya positif. Baik, kita awali acara ini supaya acara ini bisa memberikan manfaat yang begitu luar biasa. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kemudian presentasi konsep, tanya jawab dan refleksi. Next, Mbak Lucy. Oke, baik Bapak Ibu, ini yang perlu kita sepakati. Ada kesepakatan kelas kita. Yang pertama adalah bertepuk tangan, artinya mengapresiasi apabila ada temannya yang menanggapi atau memberikan jawaban. Kemudian yang kedua, tolong di silent dulu handphonenya, ya. Kemudian yang ketiga, datang tepat waktu. Kemudian apabila ada pesan-pesan penting, silakan dicatat. Kemudian selanjutnya yaitu boleh saling menanggapi, dan yang terakhir adalah boleh respon apabila ingin bertanya atau menjawab. Oke, next Mbak Lucy. Oke, supaya lebih semangat lagi kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Oke, semuanya boleh stand up dulu. Kita berdiri semuanya. Oke, boleh ke depan Bapak Ibu guru hebat. Dan permainannya yaitu saya minta berpasangan. Oke, silakan berpasangan Bapak Ibu. Sudah? Oke, boleh berhadapan seperti ini Bapak Ibu. Nah, speakingnya yaitu saya akan menyimpan semoga ini dia. Oke. Oke, ikuti petunjuknya yaitu masih ingat kepala, pundak, lutut kaki. Oke, siap? Oke. Kalau saya bilang ambil berarti langsung diambil, siapa cepat dia yang dapat ya. Semangat Bapak Ibu. Oke. Mulai ya. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut kaki. Kepala, pundak, lutut. Ambil. Tepuk tangan untuk semuanya. Yang belum dapat nanti insya Allah di sesi berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, luar biasa. Nanti tidak ada speaking lagi ya selanjutnya. Oke, next Mbak Lucy. Baik, langsung ya ke materi selanjutnya yaitu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Setuju atau tidak? Oke, silakan Pak ya.
Setuju Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Kalau tanpa disiplin, anak tidak akan tepat waktu datang ke sekolah. Masya Allah. Luar biasa, untuk kalian ya, luar biasa. Setuju kata Pak Yan, luar biasa. Ada lagi yang ingin berpendapat? Silakan, Bu Nenek. Ya, saya setuju sekali karena hukuman dapat mendisiplinkan anak biar nanti dia mendapatkan efek jerah. Terima kasih Bu Nenek. Terima kasih Pak Yan dan Bu Nenek. Luar biasa. Bahwa yang pertama setuju. Katanya hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Betul sekali. Karena bisa membuat anak efek jerah. Karena kalau tidak ada hukuman, anak cenderung tidak tertib. Oke, luar biasa. Next, selanjutnya pernyataan yang kedua, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Siapa Bapak Ibu yang ingin menanggapi? Apa betul memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Boleh dirasanya yang ingin menanggapi? Silakan Bu Yenti. Ya betul Bu, setuju banget kalau misalnya dikasih penghargaan anak tuh lebih tertib juga, lebih semangat juga belajar. Luar biasa dokter Bu Yenti. Masya Allah. Ya, motivasi belajar anak diberi penghargaan biar anak termotivasi semangat lagi belajarnya. Ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, silakan dulu. Ya, jadi dalam memberikan penghargaan sejenis kita atau apa gitu anak-anak jadi lebih semangat gitu, jadi termotivasi, jadi lebih tertarik jadi Terima kasih dokter untuk Bu Nur. Oke, Bu Nur kebetulan ada kelas berapa Bu Nur? Kelas 1. Iya betul sekali ya. Biasanya kelas 1 kalau nggak pakai bintang-bintang, nggak mau buang, males nggak ada bintangnya. Walaupun padahal cuma ini pintarnya buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, kamu dapat bintang, itu anak senangnya Masya Allah ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Oke, next. Nah, di sini yaitu tentang perubahan paradigma. Contoh teori menjadi choice control. Ada beberapa konsepsi tentang makna kontrol. Di antaranya yang pertama bahwa satu, ilusi buruk mengontrol murid. Ya, bahwa guru itu tidak bisa memaksakan kehendak murid. Itu yang pertama. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah makna kontrol. Next, Mbak Lucy. Nah, sekarang apa makna dari disiplin? Ada tidak terbesit di pikiran Bapak Ibu? Arti dari disiplin itu menurut Bapak Ibu itu apa? Silakan. Kemudian Menurut saya disiplin itu adalah taat kepada peraturan atau sudah tidak melanggar peraturan yang sudah disepakati atau diterapkan. terima kasih teman-teman untuk melihat luar biasa bahwa disiplin adalah taat aturan ya. Next, ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah cukup? Ya, betul sekali ya. Disiplin, taat aturan, taat tata tertib, patuh. Nah, disiplin itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina. Artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang itu akan menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Tujuan yang bagaimana? Tujuan apa yang akan dihargai. Namun, di sini ada namun ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul sekali. Next, Mbak Lucy. Nah, sekarang kita lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu? Iya betul, nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat yang positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai di setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat bagaimana? Bersifat universal
dan lintas bahasa, suku bahasa, agama maupun latar belakang. Ya, nah nilai kebajikan itu sendiri harus dicapai oleh setiap anak di Indonesia. Kita kenal dengan istilah apa Bapak Ibu? Sekarang kurikulum merdeka apa itu? Betul, profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Betul, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, dan yang terakhir, ini yang perlu Bapak Ibu ingat, bahwa profil pelajar Pancasila kita ada 6: bertakwa, berbenar kritis, kemudian kreatif, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Next, Bang Lucy. Oke, selanjutnya materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman atau konsekuensi, dan penghargaan, kemudian restitusi. Next, Bang Lucy. Teori motivasi. Di sini motivasi perilaku manusia atau menurut Dean Bosset terdiri dari 3 hal, Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya motivasi itu sendiri muncul dari luar atau bisa kita sebut motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang kedua. Sama, motivasi berasal dari luar atau motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini motivasi berasal dari dalam atau motivasi internal. Sekarang ada pertanyaan pemantiknya nih Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Ada yang ingin menanggapi? Silakan Bu Yoli. Yang itu Bu, yang nomor 2. Yang nomor 2. Iya. Oke, terima kasih Bu Yoli. Beri tepuk tangan dong untuk Bu Yoli. Oke. Dari ketiga motivasi, ternyata yang paling banyak ya betul sekali yang ada di SD kita, SD Al-Madinah adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau apa tuh dia pasti mengharapkan sesuatu, betul ya Bapak Ibu ya? Biasanya anak cenderung seperti itu. Ada apa Bu? Misalnya contoh untuk kelas 4, 5, dan 6 yang sudah melaksanakan follow the line, biasanya kan kalau misalnya kita nih ya, ayo yang paling cepat. Kalau kita cuma sekedar ayo yang paling cepat, berarti kamu hebat, kamu pintar. Biasanya cuma kata-kata aja, anak-anak termotivasi tidak Bapak Ibu? Tidak. Biasanya anak kalau kita sudah kasih, ayo yang paling cepat, Ibu kasih tempo 1 bulan, Ibu akan kasih reward buat kalian. Rewardnya apa Bu? Alat tulis atau apa hadiah, pokoknya yang bikin kalian senang. Kira-kira anak-anak termotivasi tidak Bapak Ibu? Termotivasi. Ya ini ya, yang cenderung yang banyak sekali kita dapatkan khususnya di sekolah kita, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain. Next solusi. Nah, sekarang kita harus bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, kalau hukuman, biasanya hukuman itu sifatnya terencana atau tidak terencana Bapak Ibu? Tidak, betul sekali. Kalau hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Saya ambil contoh misalnya, ada siswa yang terlambat datang ke sekolah. Terlambatnya sudah lumayan, kurang lebih 20 menit. Tiba-tiba dia datang, Ibu maaf saya terlambat ini. Kamu ya terlambat. Cepat, keliling ke lapangan. 5 kali keliling lapangan. Itu kira-kira hukuman bukan? Betul, itu hukuman. Karena spontan ya, tidak ada kesepakatan sebelum
sebelumnya ya. Jadi spontanitas sama kesialan langsung kita berikan hukuman. Itu tidak terencana atau secara tiba-tiba. Yang kedua, hukuman itu sendiri bersifat satu arah, betul Bapak Ibu? Betul. Dari pihak guru saja yang memberikan, murid hanya menerima. Padahal murid sebelumnya nggak tahu. Tahu gitu aku nggak kesiangan deh, bisa keliling di lapangannya kan? Nah itu dia, karena sifatnya satu arah. Hanya guru saja yang memberikan, tapi murid hanya menerima saja dari hukuman tersebut. Ya. Next, yang ketiga, kalau hukuman itu berupa tindakan fisik maupun psikis. Fisik udah pasti dia capek, disuruh keliling. Psikis sakit tidak hatinya, terluka tidak hatinya, terluka, dan itu akan terekam di memori dia sampai dia dewasa. Ya, Bapak Ibu makanya hati-hati sekali kalau memberikan hukuman terhadap anak. Ya, karena itu murid atau anak yang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita, ya. Jadi bisa fisik ataupun psikis. Maka selanjutnya ada yang namanya konsekuensi. Nah ini konsekuensi. Kalau konsekuensi bagaimana Bapak Ibu? Sudah terencana atau belum? Kalau konsekuensi biasanya kita ketika baru masuk kelas kita mengadakan yang namanya yuk peraturan ya. Konsekuensi mau kayak gimana? Yuk ibu sok kamu yang nentuin mau kayak gimana deh. Oh ini bu, kalau misalnya nggak ngerjain PR nulis 2 lembar misalnya gitu ya. Oh bu, kalau ngomong kasar istighfar 100 kali seperti itu. Ini konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati antara guru dan murid ya. Kemudian konsekuensi itu sendiri murid sudah mengetahui sebelumnya bahwa konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Dia akan paham ketika dia melakukan peraturan. Oh, saya udah melanggar nih. Oh berarti saya harus melaksanakan tanggung jawab saya harus menaati aturan saya apa nih yang harus saya lakuin. Itu konsekuensi. Nah kemudian konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya bisa dapat kita ukur. Ini sudah bisa membedakan Bapak Ibu? Nah, selanjutnya pertanyaan pemantiknya, menurut Bapak Ibu intervensi mana yang sebaiknya kita lakukan dalam membangun budaya disiplin dan positif di kelas maupun di sekolah? Ada yang mau menanggapi? Oke silakan Diana. Kalau menurut saya untuk disiplin di kelas harusnya kita melakukan konsekuensi. Kayaknya dengan konsekuensi kita dan murid sudah mengetahui apa yang akan jadi hukuman jika mereka melakukan kesalahan. Luar biasa sekali untuk Bu Yana. Ada lagi Bapak Ibu guru magang yang ingin menanggapi? Oke, silakan Bu Liris. Menurut saya sih mendingan yang kita pilih konsekuensi ya seperti yang tadi Bu Yana sampaikan, bahwa dengan konsekuensi antara guru dan siswa itu sudah ada perjanjian terlebih dahulu dan itu tidak membuat sakit hati siswa karena mereka sudah tahu kalau memang kita bersalah tapi kita harus kena sanksi. Terima kasih. Terima kasih Bu Liris, Bu Liris. Betul sekali ya. Kalau konsekuensi enak ya, ada kesepakatan sebelumnya jadi tidak ada yang tersakiti ya. Oh, kita kan sudah tahu aturan kita di awal itu seperti ini. Berarti siap-siap kalau kita langgar ya kita siap terima konsekuensinya. Oke, masih semangat Bapak Ibu guru ya? Masih. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Biasa. Oke, next Malusi. Nah, di sini ya kita bareng-bareng ya. Di sini ada tindakan guru, nanti Bapak Ibu bisa membedakan menurut Bapak Ibu kalimat-kalimat seperti ini masuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi. Kita bareng-bareng saja ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, ada yang jawab konsekuensi, ada yang jawab hukuman. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman.
Hukuman. Oke, kita lihat nanti jawabannya ya. Hukuman. Next, kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ketika ke sekolah. Hukuman. Oke. Next, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Kemudian, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kemudian, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Oke. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, masih ingat jawaban-jawabannya Bapak Ibu? Oke, kita lihat jawabannya betul atau tidak. Nah, ini dia jawabannya ya. Yang pertama hukuman, yang kedua hukuman betul, yang ketiga hukuman, yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, kemudian hukuman, dan yang terakhir konsekuensi. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Masih semangat? Boleh minta berdiri dulu Bapak Ibu? Semuanya berdiri? Oke. Berdiri boleh keluar dari kursinya, dari situ aja. Oke. Kalau saya bilang tepuk motor, tepuk motor, nge. Ya, tepuk motor. Oke, luar biasa. Duduk kembali. Terima kasih. Oke, next Mbak Lucy, tetap semangat Bapak Ibu ya. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang penghargaan. Bahwa penghargaan dihukum oleh penghargaan. Al-Fiqh mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman, sekali lagi Bapak Ibu, menurut Al-Fiqh bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berikut merupakan beberapa pernyataan tentang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Itu Bapak Ibu. Yang ketiga, penghargaan adalah menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ini adalah penghargaan menurut Al-Fiqh yang ternyata dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Oke, next sih. Di sini saya akan bahas tentang lantas teori atau strategi apa yang akan kita gunakan untuk menumbuhkan budaya disiplin pada murid. Next sih. Oke, saya akan jelaskan. Di sini tadi Bapak Ibu sudah memahami ya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan yang selanjutnya ada istilah yang baru kita kenal adalah restitusi. Apa Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya istilah restitusi ini? Belum ya, baru ya. Oke, saya akan jelaskan satu persatu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke. Identitas gagal. Hukuman
perilaku perilaku pasif agresif akan meningkat apabila kita memberikan hukuman. Ya, kalau kita memberikan konsekuensi, maka penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, dalam jangka waktu yang singkat. Kalau kita memberikan konsekuensi, kalau restitusi, maka masalah terpecahkan. Ini di dalam restitusi. Selanjutnya, hukuman yang kedua, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kan kita cenderung ada aja ya murid yang biarin, akhirnya itu malah biarin aja gitu, malah keenakan gitu kan. Kan kita menemui siswa kita kan beraneka macam karakter ya Bapak Ibu ya. Ada yang ketika dihukum 1 kali, udah aku nggak mau lagi dihukum, aku jerah, aku kapok. Ada yang udah dihukum berkali-kali, terus aja gitu, nggak ada kapok-kapoknya ya. Mau diapain lagi tuh anaknya Bapak Ibu? Iya, ini biasanya adalah sistem tidak akan berjalan kalau tidak takut. Ini hukuman. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini hukuman. Kemudian peraturannya adalah kamu harus, lebih kayak kamu harusnya, pokoknya itu nggak mau tahu, itu hukuman. Kemudian murid atau anak akan membenci peraturan tersebut. Kalau itu hukuman. Kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kita harus terus-menerus memonitoring ya. Kemudian membuat penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Seperti itu. Itu konsekuensi. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilaku itu. Apa yang sudah dia perbuat, dia akan bertanggung jawab. Kalau dalam restitusi. Kemudian fokus pada pemancaran masalah dalam jangka waktu yang panjang. Ini restitusi. Ya, bagaimana? Contoh, apa yang kamu yakini? Ini adalah restitusi. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kita menyampaikannya pun Bapak Ibu dengan bahasa yang santun, kemudian tidak di depan teman-temannya Bapak Ibu. Ya, misalnya contoh di dalam sebuah kelas, kita ambil contoh kita lagi belajar. Si Pak Rian ini makan sembunyi-sembunyi. Berarti kan Pak Rian itu sudah melanggar kesepakatan kelas. Betul ya Bapak Ibu ya? Ketika Pak Rian itu makan sembunyi-sembunyi, kita tidak langsung kamu ya makan di jam belajar, tidak seperti itu. Kita perhatikan, kemudian nanti kalau ada jam-jam tertentu seperti jam istirahat atau jam pulang atau waktu senggang, Bapak Ibu bisa panggil anak tersebut, ya, misalnya di jam istirahat. Pak Rian, Ibu ingin berbicara dengan Pak Rian? Langsung ajak Pak Riannya, tapi jangan di depan teman-temannya. Kita ajak misalnya di TU, di perpustakaan yang tempatnya sepi. Lalu di situ kita ajak ngobrol, itu namanya adalah restitusi. Biar dia memahami masalah apa yang sudah diperbuat dan saya harus bagaimana dan seperti apa untuk mempertanggungjawabkan masalahnya yang sudah diperbuat. Ya, itu restitusi. Kemudian kalau kata-kata negatifnya, kalau dalam hukuman, awas kalau dilakukan lagi ya nanti, awas kamu, ngancem kan, ngancem. Kira-kira Bapak Ibu senang nggak kalau diancem? Tidak ya, tidak senang ya kalau diancem ya. Jadi kalau hukuman sifatnya ngancem, fisikis kita tersakiti, betul Bapak Ibu? Awas ya kamu didik, kalau kamu melanggar lagi, kamu akan push up 20 kali. Itu hukuman. Kalimatnya negatif, menyakiti juga ya. Kemudian kalau konsekuensi netral, lakukan apa yang saya katakan. Kamu lakukan apa yang saya katakan, itu konsekuensi ya. Kalau restitusi itu adalah sifatnya positif. Kenapa? Contoh, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Apakah ini? Ya, jadi dengan bahasa yang sopan, santun ya. Hubungan dengan anak pun akan harmonis Bapak Ibu ketika kita melakukan restitusi.
berbicara baik-baik dengan nada yang tenang, santai ya. Kamu masih ingat apa yang sudah kamu perbuat kan? Iya Bu, saya tadi kesiangan. Kenapa kamu bisa kesiangan? Kita ajak baik-baik, ngobrol baik-baik. Iya soalnya aku jagain adik, jadi aku tidurnya kemalaman. Misalnya seperti itu. Ya, itu adalah kalau hukuman sifatnya mode paksaan. Kalau konsekuensi stimulus respon, kalau restitusi adalah teori kontrol Bapak Ibu ya. Sudah bisa membedakan Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi dan restitusi? Ya. Oke. Next. Selanjutnya, di identitas gagal, hukuman itu dampak pada murid. Murid itu akan marah. Betul tidak Bapak Ibu? Pernah mengalami tidak ketika Bapak Ibu menghukum murid, muridnya marah? Ada yang ingin bercerita sedikit? Ada? Oke, silakan Bu Yuli. Bagi pengalaman aja yang beribadah teman-teman. Jadi ketika kita pakai awas kamu ya, itu gimana? Ini kejadian baru seminggu yang lalu lah. Dari itu benar-benar saya langsung, oh ya saya salah nih caranya nih. Ketika kita marah, yang murid gimana? Tergantung karakter muridnya ya. Kalau kebetulan dapat anak yang dari rumah bilang sekali dihukum dia langsung, ya takut gitu. Udah aku mau jadi yang baik-baik aja. Biar juga anak yang ketika dihukum yang ngeyel ya malah kita seperti itu. Itu berikut. Terima kasih Bu Yuli. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan Miss. Sharing aja ya Bu, terkait anak yang malah nantangin sama hukuman itu. Misalnya saya bilang, maka mohon maaf ya kalau kakak tidak mau belajar silahkan keluar. Tapi yang itu malah nantangin, ya udah saya keluar aja gitu. Ada anak yang kayak gitu, jadi udah saya persilahkan, tapi lama-kelamaan dia masih memilih gue saya mau belajar aja gitu. Terima kasih Miss Didi dan Bu Yuli. Beri tepuk tangan untuk Bu Yuli dan Miss Didi. Oke, terima kasih. Nah itulah ya beberapa contoh kasus yang ada di sekolah kita. Ada yang kadang dikasih hukuman jerah, ada yang nantangin, ada itu. Nah kita setelah ini akan mengetahui teori kontrol kebutuhan dasar manusia. Jadi apa sih yang harus kita lakukan sebagai guru, ya kan? Supaya anak-anak ini tetap belajar nyaman, menyenangkan, ya. Oke, kemudian tadi sudah ya bahwa kalau di hukuman murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri dan kemudian akan mengasihkan diri. Ini dalam hukuman. Kemudian tiba-tiba tidak diharapkan akan sangat melukai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak. Ya, waktu jeda seorang diri, time out-nya, penahanannya. Kemudian kalau konsekuensi sudah diketahui, artinya masuk akal ya Bapak Ibu, karena sudah ada kesepakatan di awal. Kalau restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu Bapak Ibu, kemudian namun tetap akan bersemangat untuk memperbaiki diri. Itu di dalam restitusi. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, boleh kita jadi diajak dulu, diundang dulu. Nah, Ibu ingin ngobrol sama kamu, nah? Boleh? Boleh kamu ke perpus ya, nanti kita ngobrol bareng-bareng ini. Jadi tidak langsung disampaikan masalahnya. Kamu diam ya, kamu tahu nggak masalah kamu apa? Tidak seperti itu. Kita berbicara yang santun, lembut, tenang. Kita ajak pelan-pelan seperti itu ya. Ini di dalam restitusi dibuat oleh murid atau anak. Jadi di dalam restitusi itu sendiri adalah kita buat dulu kesepakatan kelas, ya. Nah, di sini kalau hukuman artinya adalah menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, betul ya? Mengkritik, menyindir, bahkan merendahkan. Kamu tuh ya kebiasaan yang kamu dari dulu kamu pernah berubah-berubah. Ini adalah hukuman. Artinya selalu merendahkan. Seakan-akan anak itu tidak akan mampu, tidak akan bisa menjadi anak yang lebih baik. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi artinya membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan dan menerapkan konsekuensi. Tapi kalau dalam restitusi menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, kemudian membimbing kerangka acuan dan berpikir restitusi murid atau anak. Next, Mbak Lucy. Di sini ada analisis kasus Bapak Ibu. Saya bacakan kasusnya. Yang pertama,
IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Si IPA ini kurang menguasai pelajaran matematika. Sehingga Bapak Ibu pada saat pelajaran tersebut langsung dia lebih banyak berdiam atau menggambar di buku pelajarannya. Mungkin ada ya ditemukan murid Bapak Ibu di kelas ya, pada saat pelajaran mau matematika atau apapun dia cenderung lebih banyak berdiam dan bahkan malah lebih senang menggambar di buku pelajarannya. Nah, pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup. Dia jadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Jatuhlah tasnya ke kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa, nggak tahu isi IPA ya. Melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Ya, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap. Bayangkan Bapak Ibu, Pak Seno sebagai guru ketika ada murid ditanya gugup, temannya tertawa, tapi malah dibiarkan oleh Pak Seno itu. Ya, IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Dia apa yang menunjuk hidungnya ditunjuk-tunjuk? Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kemudian kelas bagaimana? Kelas makin gaduh, berisik, dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bisa terbayang Bapak Ibu kondisi fisik IPA bagaimana? Oke, di sini ada pertanyaan yang penting Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Ada yang mau berpendapat Bapak Ibu? Oke, silakan Bu Yani. Kalau saya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno, karena dengan tindakan seperti ini akan melukai hati anak didiknya. Terima kasih Bu Yana, beri tepuk tangan untuk Bu Yana. Luar biasa ya. Tidak setuju. Oke, next pertanyaan pemantik kedua. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ada yang mau berpendapat? Silahkan. Oke, Bu Lilis. Itu adalah merupakan hukumannya karena sangat merugikan siswa banget, menyakiti siswa juga karena tidak ada kesepakatan di situ. Apalagi sampai harus Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Bu Lilis. Luar biasa ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Yana dan Bu Lilis, betul sekali bahwa dalam kasus ini kita tentunya pasti tidak setuju ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Seno. Dan ini termasuk hukuman karena sebelumnya tidak ada kesepakatan di awal bahwa kalau misalnya kamu nggak bisa jawab ini, Bapak akan nunjuk kamu atau Bapak akan hukum kamu, Bapak akan suruh kamu ini. Berarti ini adalah termasuk dalam hukuman. Masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Coba dong bersama. Semangat luar biasa. Oke, next Mbak Lucy. Nah, sekarang tadi Bapak Ibu sudah tahu hukuman apa, konsekuensi apa, restitusi seperti apa. Kita akan bersama-sama membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Mau seperti apa kelas kita ini supaya kelas kita menyenangkan, belajarnya nyaman, tentram, anak-anak bersemangat untuk ke sekolah ya Bapak Ibu ya. Saya akan bagikan kertas ini. Silakan Bapak Ibu tulis satu saja.
Bapak Ibu silakan diisi satu kalimat saja yang akan menjadi kesepakatan kelas kita nanti. Jadi kesepakatan yang sudah kita buat nanti kita sepakati bersama-sama. Nah, silakan Bapak Ibu waktu 1 menit. Kalau sudah silakan secara bergantian ditempel langsung di depan Bapak Ibu. Boleh langsung ditempel di depan Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, boleh saya bacakan ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Kemudian seragam sesuai jadwal. Berarti ini artinya apa kalau diubah ke dalam kalimat positif? Tata tertib ya. Kemudian memakai seragam sesuai harinya, sama ya. Tata tertib sekolah yang harus diikuti. Ketika siswa masuk kelas mengucapkan salam dan mencium tangannya, berarti ini termasuk ke dalam tata tertib juga sama. Tidak berkata kasar, memakai seragam sekolah sesuai jadwal, datang tepat waktu, dan yang terakhir tidak mengobrol ketika guru sedang menjelaskan materi. Nanti kita akan ubah ke dalam kalimat positifnya Bapak Ibu ya. Next, mana sih? Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Bapak Ibu, bukan peraturan kelas. Kenapa? Karena seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Ini tadi yang sudah kita buatnya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi kalau keyakinan kelas dibuat oleh anak-anak, ya kan, disepakati bersama, dan kalau sudah menjadi keyakinan kelas, ini misalkan dibuat di papan, di kertas karton, ditempel-tempel seperti ini, dan terakhir anak-anak semua harus menandatangani Bapak Ibu, supaya ini loh yang menjadi keyakinan kelas kita, ini loh yang menjadi kesepakatan kelas kita. Ketika anak-anak sudah membuat kesepakatannya masing-masing, disepakati bersama, maka ini yang akan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya, dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mendukung kemudian keyakinan kelas itu sendiri adalah mendukung motivasi intrinsik. Motivasi yang dari dalam, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Kalau di awal kita, ketika kita masuk kelas, nah Ibu punya peraturan. Peraturannya, kalau kamu telat menulis RTL, maka kamu akan menulis RTL kembali yang baru. Itu kan berarti peraturan yang dibuat, tapi seakan-akan bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menanggapi? Kalau konsekuensi, kalau peraturan, lebih ke apa? Guru dan murid ya, lebih sepakatnya buat guru dan murid. Tapi kalau keyakinan kelas lebih banyak murid yang memahami, murid yang memberikan keyakinannya, kesepakatannya mau seperti apa kelasnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, next solusi. Nah, sekarang lanjut peraturan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ditujunya seperti apa. Saya ambil contoh seperti ini Bapak Ibu. Maksud dari nilai kebajikan,
Pada saat kita mengendarai motor, tentunya kita harus menggunakan apa Bapak Ibu? Helm. Nilai kebajikan, nilai positifnya. Berarti kalau kita pakai helm berarti apa Bapak Ibu? Terhindar dari apa? Kecelakaan, atau nilai-nilai kebajikannya yaitu keselamatan. Betul sekali. Nah, sekarang kita sama-sama ya Bapak Ibu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan dari 7-nya apa? Disiplin, apa lagi? Tanggung jawab. Oke, kita lihat ya. Next, yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Menghargai orang lain. Menghargai orang lain, betul. Menghormati orang lain juga, betul. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Menghormati, menghargai. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Kesehatan bisa. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Oke, next Balusi kita lihat jawabannya. Nah, ini dia. Selalu memberikan buku tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan juga diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, juga menghormati orang lain. Nilai kebajikannya ya. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, gunakan masker. Bisa kesehatan atau keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu keselamatan dan keamanan ya. Oke, next Balusi. Nah, tadi kita sudah membuat keyakinan seragam sesuai jadwal. Ketika siswa masuk kelas mengucapkan salam, ya. Di sini kita akan merumuskan keyakinan kelas. Yang pertama, ketika kita merumuskan keyakinan kelas, mencatat semua masukan-masukan dulu para murid. Kira-kira murid-murid maunya seperti apa? Bagaimana sih kelas kita mau seperti apa? Bagaimana? Mereka catat dulu, dicatat, kemudian bisa di papan tulis agar diketahui semua, ya. Nanti mereka bergantian maju ke depan, sudah ditulis seperti ini, seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi ya. Yang kedua, susunlah keyakinan kelas menggunakan kalimat positif. Disusun kembali kalimatnya. Misalnya tadi tidak telat ke sekolah, berarti datang tepat waktu, kalimat positifnya ya. Gantilah kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif ya. Tadi kalau anak kan biasanya bahasa-bahasanya masih agak rancu ya. Kita ubah ke dalam kalimat positif, kalimat yang baik. Yang ketiga, setelah keyakinan kelas dibuat, baru ditandatangani oleh semua murid. Ini ya, jangan lupa, harus ditandatangani. Biar sah ya. Oh, ini udah sah ya. Kalian sudah menandatangani ya. Yang keempat, keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding atau tempat yang mudah dilihat. Di mana nih kira-kira dinding yang luas yang bisa ditempel, yang bisa dilihat? Ini loh kesepakatan yang sudah kalian buat. Nanti mereka akan paham ketika mereka melanggarnya, mereka harus bagaimana? Dia paham nanti ya konsekuensinya seperti apa. Nah, contoh keyakinan kelas 1 misalnya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah contoh keyakinan. Misalnya yang dibuat oleh kelas 1. Kalau kelas 5, misalnya keyakinan kelasnya selalu bersikap positif, bersikap yang baik, ya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ketiga, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang terakhir, senantiasa membantu. Ini adalah salah satu dua contoh dari kelas 1 dan 5, contoh keyakinan kelas. Ya Bapak Ibu ya. Oke, next Balusi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini
tidak hanya murid yang perlu kebutuhan dasar ini, kita pun sebagai manusia dewasa perlu yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kira-kira ada yang tahu Bapak Ibu kebutuhan dasar kita apa sih yang biasa kita inginkan? Ada yang bisa mencoba menjawab? Nyaman. Kebutuhan dasar kita makan, betul. Minum, betul. Tidur, pakaian, dan masih banyak lagi. Saya akan bahas satu persatu. Next, Mbak Lucy. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Saya akan jelaskan satu persatu. Kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah bukan hanya untuk murid, tapi kita juga sebagai manusia dewasa perlu yang namanya kebutuhan-kebutuhan di 5 ini ya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Artinya bahwa kita tidak bisa memungkiri bahwa kita perlu yang namanya makan, betul Bapak Ibu? Betul. Kita perlu minum, betul? Kita perlu pakaian, kita perlu tempat tinggal, kemudian kita perlu kesehatan, dan kita perlu rasa aman. Ini kebutuhan yang pertama, itu yang paling mendasar, yang kita tidak bisa abaikan ya. Ini yang sangat diperlukan sekali, kebutuhan bertahan hidup. Kita perlu makan, minum, tempat tinggal, berpakaian, rasa aman, tenang ya. Kita perlu sehat, itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, bagaimana rasanya? Hampa ya, apa lagi? Ya, pasti hampa, pasti hambar. Ya, rasanya kayak gimana ya Bapak Ibu ya? Sedih, betul sekali. Iya, galau. Ini pun yang diperlukan oleh anak didik kita. Anak didik kita perlu yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Ya, Bu, saya nggak sama aku. Ibu, menurut Ibu jepitan aku bagus gak? Itu dia ingin diterima. Dia ingin disayang. Wah, bagus sekali jepitan kamu. Atau tiba-tiba dia memeluk Bapak Ibu guru dari belakang. Itu adalah, mereka adalah kebutuhan dasar kasih sayang, rasa ingin diterima. Itu yang murid kita perlukan ya. Yang ketiga, penguasaan. Artinya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita ambil contoh di sini. Kita kan misalnya di kelas itu sudah menunjuk ketua kelas. Misalnya ketua kelasnya Muhammad, ya kan? Si Muhammad ini pasti dia yang selalu menyiapkan doa. Tapi terkadang ada beberapa temannya yang, Bu, saya mau, Bu, saya bisa, Bu. Itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi dia juga merasa berkuasa, dia juga bisa, dia juga punya power, dia mampu, seperti itu. Itu adalah kebutuhan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dia miliki. Ya, yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya si anak bebas menentukan dia mau mengikuti eskul apa. Dia senang mengikuti taekwondo ya, dia pasti ikut taekwondo. Dia senang menggambar, pasti dia bebas. Dia tidak ingin kita atur-atur. Nah, kamu jangan berenang ya, kamu nanti ibu kewalahan gantiin baju kamu. Nah, misalnya seperti itu. Tuh kamu gambar aja deh, yang ibu bisa lihat selesai. Itu tidak bisa. Anak berhak memiliki kebebasan sesuai kemampuan, sesuai potensi dan minat bakat si anak. Itu adalah kebutuhan akan kebebasan, Bapak Ibu. Yang selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Apalagi yang belajar di kelas 1 ya, kelas bawah ya, itu anak cenderung ingin belajar tapi sambil bermain. Dia senang akan rasa senang. Dia ingin belajar lari-lari, ya belajar sambil lari-lari. Jangan Bapak Ibu marahin kalau ada anak yang lari-lari, karena memang kebutuhan dasar yang dimiliki si anak itu adalah kesenangan. Dia senang akan lari-lari, dia senang akan
belajar. Nah, tugas kita sebagai guru bagaimana ya untuk menanggapi hal-hal seperti itu. Kebutuhan ini jadi bukan hanya untuk murid, kita pun sama. Bapak Ibu, kita seharian bekerja dari Senin sampai Jumat. Bapak Ibu, kita tidak bisa memikir ya, satu minggu kita perlu liburan. Perlu ya, perlu rasa senang tidak Bapak Ibu? Perlu pasti ya, sama halnya dengan saya. Saya walaupun diajak ke Indomaret Sabtu, itu saya udah senang banget Bapak Ibu ya. Itulah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Saya nggak pernah nuntut banyak-banyak Bapak Ibu ke suami saya, Pi ayo kita ke pantai, Pi ayo ke Bandung. Tidak, saya ke Indomaret atau diajak jogging aja misalnya ya, di Semper atau di mana, itu saya sudah merasa senang Bapak Ibu ya. Seperti itu, begitupun dengan siswa kita, anak kita. Makanya kita sebagai pendidik, sebagai guru harus memahami kebutuhan dasar apa saja yang dimiliki si anak tersebut. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari kasus IPA tadi, kira-kira kebutuhan dasar apa yang dimiliki oleh IPA? IPA mengeluhkan kebutuhan dasar apa? Ada yang ingin mendakapi? Kesenangan. Kenapa punya silakan? Karena dia kan tidak suka pelajarannya Pak siapa tadi Pak Seno. Terus dia kan sukanya menggambar gitu. Jadi dia melakukan kesenangan dia untuk menggambar, tapi tidak pada waktunya sebenarnya. Terima kasih Bu Yana. Tepuk tangan untuk Bu Yana. Luar biasa ya. Ada lagi yang ingin menanggapi dari kasus IPA? Ada lagi? Sudah cukup ya, bahwa IPA membentukkan rasa kesenangan ya. Jadi untuk guru kelas 1 khususnya guru kelas bawah, nanti kalau bisa belajar sambil bermain ya. Tapi tetap ada waktunya ya. Next, selanjutnya Mbak Lucy. Sekarang kita sama-sama ya Bapak Ibu, dari cerita 4 cerita ini kira-kira masuknya ke dalam kebutuhan dasar apa ya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang dimiliki si anak ini? Kesenangan, betul sekali. Oke, yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Padahal aku pakai jepit padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira kebutuhan dasar apa? Dari saya dan diterima ya. Kasih sayang dan diterima, luar biasa. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kebebasan, betul sekali. Next, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Pengakuan ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru ya, Pak. Luar biasa ya. Oke, next Mbak Lucy. Nah, bagaimana sebaiknya kita menumbuhkan budaya positif dan disiplin kelas atau di sekolah? Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ingin menanggapi? Bagaimana sih sebaiknya kita menumbuhkan budaya positif dan disiplin kelas atau di sekolah? Ada yang ingin menanggapi? Silakan. Ada yang ingin menanggapi? Oke, silakan. Pembiasaan baik berarti makan menggunakan tangan kanan. Kemudian buang sampah pada tempatnya. Cukup. Oke. Terima kasih Pak Yang. Beri tepuk tangan untuk kalian. Luar biasa. Untuk menumbuhkan budaya positif dan disiplin kelas tentunya pastinya dengan pembiasaan baik yang sudah kita lakukan setiap hari di sekolah. Misalnya senyum, sapa, salam, atau berdoa sebelum makan, makan menggunakan tangan kanan dan lain-lainnya. Next, Marusi. Lanjut sekarang mengenai 5 posisi kontrol. Bapak Ibu tadi sudah paham ya mengenai yang pertama tadi restitusi, keyakinan kelas, 5 dasar kebutuhan manusia,
5 posisi kontrol. Ini yang harus kita ketahui. Kita sebagai guru dan pendidik ada di posisi yang mana? Ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Nanti Bapak Ibu bisa mengetahui sebenarnya saya sudah ada di posisi kontrol yang mana ya? Apakah saya sebagai penghukum, apa saya sebagai teman, atau bahkan saya sebagai manajer ya? Oke, saya kupas satu persatu mulai dari penghukum. Biasanya kalau penghukum, guru berbuat menghadik, menunjuk-nunjuk yang tadi sudah saya sampaikan, menyakiti bahkan menyindir. Ini guru. Atau kata-katanya guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan kamu. Rasakan kamu. Itu fisikisnya, mentalnya, kebayang Bapak Ibu betapa hancurnya, betapa sakitnya ya. Kemudian hasilnya bagaimana? Ketika guru sudah berbuat, sudah menyampaikan, maka hasilnya akan memberontak, menyalahkan orang lain. Murid cenderung berbohong. Ini adalah penghukum. Kaitan dengan dunia berkualitas artinya murid meletakkan guru di dunia berkualitas, atau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sudah semena-mena ya di sini ya. Kemudian dampak pada murid artinya dia akan terus dan terus mengulangi kesalahannya. Ini adalah sebagai penghukum. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Berceramah, guru berceramah mengatakan seharusnya ibu kecewa. Atau guru berkata, kamu seharusnya kamu sudah tahu. Itu lelah sekali mengatakannya. Ya, ini adalah pembuat merasa bersalah. Hasilnya bagaimana? Dia akan menyembunyikan, dia akan menyangkal, dan dia akan berbohong. Ini adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya ya Bu. Ya, dampak pada murid, dia akan merasa rendah diri. Kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, ini adalah identitas gagal kontrol dari luar. Selanjutnya, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Teman, kalau kita sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contoh, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Ibu pernah bantu apa sama kamu? Seakan-akan minta imbalan. Ini hasilnya bagaimana? Ketergantungan. Ya, kaitannya adalah murid meletakkan guru sebagai orang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Kemudian bagaimana hasil pada murid? Hasilnya lemah, tidak mandiri dan bergantung. Ini adalah posisi kontrol sebagai teman. Selanjutnya yang keempat, pemantau. Nanti Bapak Ibu bisa dipahami Bapak Ibu kira-kira masuknya ke dalam posisi kontrol yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan terhadap anak didik Ibu. Pemantau yaitu menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Ini pemantau. Menyesuaikan diri bila dewasa. Kemudian kaitannya yaitu murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid berkata, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya lakukan, seperti ini ya. Kemudian menghargai diri sendiri, ini dia identitas berhasil atau sukses atau kontrol diri, yaitu sebagai manajer. Artinya apa? Artinya guru berkata mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, hasilnya bagaimana? Itu akan
menguatkan pribadi si murid, ya. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, individu yang baik. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, ya. Kemudian dampak pada murid mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya, ya. Sekarang Bapak Ibu silakan disimak videonya. Nanti Bapak Ibu masuk ke dalam kategori yang seperti apa. Silakan disimak videonya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gossen berdasarkan pada teori Diane Gossen, Bapak Ibu, ya. Restitusi itu segitiga. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan. Oke, ini adalah langkah restitusi, menstabilkan identitas yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini ketika kita melakukan restitusi, Bapak Ibu. Menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer. Bisa volumenya dikencangin restitusi. Siang sana. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain penghinaan Pak? Ya aku marah Pak. Aku dari katain TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain TK lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk tidak lebih gagal, hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti. Jadi dilakukan permata ya Bapak Ibu, ya. Jadi, kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan yang sudah dibuat. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri.
Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah Nah, ini adalah proses restitusi ya Bapak Ibu ya. Terakhir menanyakan keyakinan. Tadi yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir Baru saja kita menanyakan keyakinan keras. bagaimana seorang guru berada dalam posisi. Ini adalah posisi kontrolnya, berarti guru sebagai apa Bapak Ibu? Manager ya. Mari kita bahas. Mudah-mudahan kita semua sebagai posisi kita sebagai manajer ya Bapak Ibu ya. Pada sisi pertama, Oke, polisi dicukupkan saja. berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan. Next, oke. Selanjutnya, mari kita analisis bersama siapa yang mengatakan dalam posisi kontrol, mana menurut Anda yang sering mengucapkan pernyataan-pernyataan tersebut. Tadi Bapak Ibu sudah tahu ya, posisi kontrol ada sebagai apa saja? Pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, dan sebagai manajer. Oke, yang pertama, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira sebagai apa posisi kontrolnya? Penghukum. Oke, good. Next, kamu tidak pernah benar melakukannya. Merasa bersalah. Ayolah lakukan demi saya ya. Aman. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum. Luar biasa, beri tepuk tangan dong. Masya Allah, semangat ya. Next. Oke, ini dia restitusi. Saya sampaikan kembali bahwa restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid. Ya, artinya restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukannya untuk orang lain. Next, ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu, satu kali lagi saya sampaikan bahwa restitusi itu bukan hanya untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ini yang pertama, ciri restitusi. Yang kedua, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Ya Bapak Ibu, perlu diingat, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Sifatnya tidak memaksa. Yang ketiga, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya. Keempat, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Itu yang tadi saya sudah jelaskan. Bapak Ibu sudah paham bahwa kebutuhan dasar manusia ada 5. Kebutuhan kesenangan, kebutuhan akan hidup, tentang hidup, rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Bapak Ibu harus memahami dulu, kira-kira anak didik saya ini nih, si Dasuki misalnya, si Dasuki itu kebutuhan dasarnya apa? Oh, dia kebutuhan dasarnya ingin diterima, atau dia penguasaan, dia punya power. Kita kenali Bapak Ibu, kita ketahui dulu latar belakang Dasuki itu seperti apa ya. Sehingga kalau kita sudah memahami kebutuhan dasar murid si anak, insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, aman, tentram, dan si anak tentunya akan selalu bersemangat untuk ke sekolah ya. Kemudian yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik, artinya untuk mengevaluasi diri ya. Kemudian restitusi fokus pada karakter sifat ya, bukan kepada tindakan.
Kemudian restitusi juga menguatkan. Restitusi fokus pada solusi penyelesaiannya. Ya, tadi Bapak Ibu sudah ada gambaran ya. Contoh ketika ada si anak melakukan kesalahan, melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, kita panggil si anak, kita ajak ngobrol. Ada berapa langkah tadi Bapak Ibu? Ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, betul. Yang ketiga barulah kita menanyakan keyakinan kelas. Nanti akan saya perlihatkan. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan restitusi kepada anak didik saya ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya. Kemudian restitusi artinya adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti dia akan menyadari, oh saya sudah melanggar keyakinan kelas saya sudah melanggar kesepakatan saya. Apa yang perlu saya perbaiki? Apa yang perlu saya untuk sifat saya supaya lebih baik lagi? Nanti dia akan paham dengan sendirinya ya. Next, oke. Ini ya Bapak Ibu yang tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah namanya segitiga restitusi. Yang namanya segitiga ada berapa Bapak Ibu? Segitiga ada berapa Bapak Ibu? 3. Namanya juga segitiga, ada 3. Ya, yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Bagaimana cara menstabilkan identitas? Contoh, ada yang melakukan kesalahan tadi ya, buang sampah sembarangan misalnya. Kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begitupun juga dengan ibu, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu pernah terlambat menghadiri suatu acara. Jadi kesalahan itu adalah manusiawi. Ini adalah menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tadi ya, bukan cuma kamu, ibu pun sama. Ibu pun pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini adalah cara menstabilkan identitas kepada si anak. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Seperti apa? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi ngobrol. Atau bisa juga dengan kenapa? Ayo cerita sama ibu kenapa kamu bisa membuang sampah sembarangan? Atau cara bilang, ya soalnya aku pengen main seperti itu. Aku ini aku pengen buru-buru. Pokoknya nanti kalau aku nggak buru-buru, lapangannya dipakai kakak kelas. Jadi aku langsung aja buang sampah sembarangan seperti itu. Ya, ini adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir tentunya kita menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, Kamu masih ingat? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, Ini adalah salah satu contoh segitiga restitusi ya. Next, solusi. Ini menstabilkan identitas ya, untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Dengan adanya restitusi, membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif, menjadi hal baik terhadap dirinya. Guru berkata tadi ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Ini adalah menstabilkan identitas. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, seperti itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Di sini Ibu ngajak kamu ke sini bukan Ibu mau mencari siapa yang salah, ya. Tapi Ibu ingin kamu bercerita kenapa ya, kamu bisa sampai kesiangan seperti ini. Jadi diajak ngobrol Bapak Ibu ya. Siapa yang salah? Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah restitusi dalam menstabilkan identitas. Next, yang kedua. Solusi, next. Ini validasi tindakan yang salah. Artinya apa Bapak Ibu? Membantu murid mengenali basicnya, ya, atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika dia melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap individu itu, manusia itu
tujuan, yaitu ingin memenuhi basic, artinya kebutuhan dasar. Atau kebutuhan dasarnya tadi ada apa aja? Banyak ya, penguasaan, kebebasan, apalagi love and belonging atau diterima, fun, kesenangan, atau survival, bertahan hidup. Ini yang harus Bapak Ibu kenali kepada anak didik Bapak Ibu semua ya. Kira-kira anak didik saya ini perlu yang seperti apa? Terapkan, kita memang proses ini tidak bisa cepat ya kita laksanakan, itu semua butuh proses. Jadi laksanakan pelan-pelan. Bapak Ibu pahami dulu kira-kira anak didik kita itu mempunyai atau memerlukan kebutuhan dasar seperti apa. Apakah perlu penguasaan tadi Kasuki? Apakah si Fadil ini perlu bertahan hidup sehingga minta makanan ke teman-temannya? Perlu makan seperti itu ya Bapak Ibu ya? Atau siapa? Si Japian itu pengennya main-main, senang-senang ya, karena dia memerlukan yang namanya kesenangan ya. Atau guru bisa berkata seperti ini Bapak Ibu dalam validasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Ini baik ya kata-katanya ya ketika mengajak restitusi kepada sekarang. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lainnya nak, yang baik. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya Bapak Ibu ada anak yang hiperaktif, kalau kena pokoknya senggol bacok lah ya, kalau kena set ya. Nah itu kamu harus diajak ngobrol baik-baik ya. Kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah validasi tindakan yang salah ya. Ketika kita melakukan kegiatan restitusi ya. Kegiatan restitusi yang ketiga yaitu next solusi, menanyakan keyakinan. Murid melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contohnya bagaimana menanyakan keyakinan Bapak Ibu? Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih nak? Seperti itu. Atau kamu ingin jadi anak seperti apa nak? Ini adalah tentang menanyakan sebuah keyakinan. Ya, next solusi. Ini ada kasus. Tapi sebelum ke kasus ini boleh baru sih diputar dulu video saya sudah melaksanakan restitusi video yang pertama baru sih. Mohon maaf ini kalau di videonya antara musik dengan suara saya lebih kencang musik ya. Jadi baru belajar itu dari video ya. Mohon dimaklumi. Jadi tidak serta-merta di kelas kita langsung marahin ya. Kenapa ini kamu begini? Tahu ya, oke. Lewat 20 menit, oke. Kita tahu sekolah kita masih ada berapa jam ini. Waktunya Raisa sudah dalam lama atau berapa? Terlambat, oke. Kalau terlambat itu buatannya mereka sudah baik kan? Tidak belajar dari terlambatnya adalah membuat kesalahan. Kita laksanakan segitiga restitusi ya, mulai dari menstabilkan identitasnya, kemudian kita validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir kita pastikan menanyakan keyakinannya ya seperti apa. Ini
Bapak Ibu ya. Jadi bisa diajak ngobrol, kenapa bisa sampai kesiangan seperti ini ya? Hampir jagain adik, sehingga hidupnya mama dalam kesiangan ya. Apa yang harus mereka lakukan? Itu dari awal, apa lagi? Jadi kita juga menanyakan kira-kira hal baik apa yang perlu dilakukan ya supaya dia bisa tidak mengulangi lagi seperti itu kesalahan yang sudah dilakukannya ya. Mulai kapan? Dengan terlambat, bangun kesiangan, gara-gara jagain adik semalam. Dan harus lebih disiplin dan tepat waktu. Bisa ya Nia? Semangat? Kita dulu dong. Nah itu dia salah satu contoh anak yang terlambat datang ke sekolah. Oke, kalau sih bisa diputar video yang kedua. Ini satu lagi Bapak Ibu ya. Ini ada salah satu contoh anak di kelas saya yang membuang sampah sembarangan. Jadi kalau ada anak buang sampah sembarangan, tolong Bapak Ibu jangan langsung serta-merta, kamu nggak lihat apa itu di tempat sampah, saya nak balik, nggak kayak gitu Bapak Ibu ya. Kita seperti biasa kita lakukan restitusi, kita ajak ngobrol pelan-pelan. Kalau kita lihat langsung, boleh kita mengarahkan langsung Bapak Ibu ya. Kalau kita posisinya lagi bersama si anak, Kenapa tadi kamu sembarangan ya? diajak ngobrol Bapak Ibu ya. Ada yang main ya? Oke, udah boleh saja main ya. Karena main itu untuk kesenangan. Jadi kita harus dengar dan sepakatan yang sudah kita buat. Masih kan sepakatan sama kita yang sudah kita buat. Kita melestarikan identitas kita, keyakinan apa yang sudah dibuat. Tentang menjaga lingkungan sekolah. Kenapa ya sekolah itu harus dibersihkan? Betul, supaya nyaman dan bersih. Jadi kalau sekolah kita sudah bersih dan nyaman, pasti mainnya juga jadi enak ya Bunda ya. Oke. Kemudian ibu juga tadi sebagai Bunda membuang sampah pada tempatnya. Maunya janji ya tidak akan mengulang seperti itu lagi ya Bisa Bapak Ibu terapkan, lakukan di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Kita coba pelan-pelan. Mulai hari ini luar biasa. Betul dong ya? Oke, terima kasih. Semoga sudah menjadi anak yang bertanggung jawab dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih. Silakan dilanjut lagi Pak Lucy. Sedikit lagi Bapak Ibu. Sudah slide ke berapa nih Pak Lucy? Slide ke berapa? Berapa Pak? Oke. Next, lanjut lagi aja next Pak Lucy. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, marilah kita terapkan budaya positif ini di sekolah kita tercinta ini, SDIT Al-Madinah. Saya tidak bisa menjalankan restitusi ini sendiri Bapak Ibu. Saya tidak bisa menjalankan restitusi ini saya dengan kepala sekolah atau saya dengan kalian, tidak ya Bapak Ibu. Mari kita sama-sama menerapkan restitusi ini dengan cara bergandengan tangan, kita berkolaborasi ya Bapak Ibu ya, supaya budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta ini, sehingga anak-anak berasa semangat, senang untuk ke sekolah ya. Bapak Ibu, ada pantun dari saya, siang-siang berburu merak, yang cakep dong. Siang-siang berburu merak, di ladang luas berbunga jarak, riang-riang ayo burung penggerak, bersama-sama tergerak dan bergerak. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita akhiri
mengakhiri kegiatan diseminasi budaya positif ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh sekarang saya minta foto bersama dulu Bapak Ibu. Guru penggerak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Leani, guru SDIT Al-Madinah Cibinong, Bogor. Saya sudah mengikuti pengimbasan budaya positif oleh Ibu Siti Khalifah dan materinya itu sangat menarik dan sangat menginspirasi. Semangat buat Ibu Siti Khalifah dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilian Naima, guru SDIT Al-Madinah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Siti Khalifah yang telah memaparkan materi budaya positif, di mana setelah pemaparan akhirnya saya tahu dan paham bagaimana penerapan di kelas. Insya Allah kedepannya saya akan memulai dan menerapkan budaya positif di dalam kelas saya. Terima kasih Bu Lipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Jirani Salat. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 2. Setelah mengikuti pengimbasan yang disampaikan oleh Ibu Siti Khalifah, ini sangat menginspirasi sekali dan insya Allah saya akan menerapkan di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana. Saya mengajar di SDIT Al-Madinah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Khalifah yang telah memberikan materi mengenai budaya positif, ya, imbas budaya positif, dan sangat bermanfaat bagi kami dalam melaksanakan pengajaran di sekolah kami. Terima kasih banyak kami ucapkan. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budian Fitriani, saya guru SDIT Al-Madinah. Alhamdulillah kemarin sudah mengikuti kegiatan yang ada dari Bu Lipa tentang budaya positif. Alhamdulillah materinya luar biasa, sangat mendukung dan sangat membantu pengetahuan tambahan juga untuk saya, dan insya Allah akan saya terapkan di kelas nanti. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Thank you. Anak-anak yang ibu sayangi, ibu cintai, hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Peraturan kelas. Jadi aturan-aturan apa yang ingin kamu tulis di sini sehingga menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Paham ya? Misalnya peraturan keyakinan itu hampir mirip dengan keyakinan ya. Mau membuat supaya sampahnya dibawa ke tempat sampah atau datang harus tepat waktu. Paham ya? Oke, sekarang silakan menuliskan satu persatu. Orangnya gimana ya? Silakan. Tidak bersuara nanti. Silakan ditulis semuanya.
ini udah ada catatan yang nggak dapat nih.